Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Kepada seluruh umat Rasulullah tentunya yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah, istiqomah pula di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah mematikan kita. Kita terus bermohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Karena tidak cukup kita hanya sekedar melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib saja, tapi juga semua hal yang berkaitan dengan penerimaan atau diterimanya amalan ibadah wajib kita pun harus kita laksanakan. Kita tidak cukup melaksanakan puasa, tidak cukup melaksanakan sholat, yang itu merupakan perintah-perintah yang wajib, namun semua aspek yang nanti akan mendorong untuk diterimanya amal ibadah wajib kita pun harus kita lakukan. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis yang sangat panjang, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini, dan ini sangat penting untuk kita jadikan pelajaran. Ada sahabat Nabi yang bernama siapa, Bu? Alqamah. Beliau pada saat menjelang kematiannya merasakan siksa yang sangat, pada saat dekat dengan syakaratul maut, sahabat Alqamah ini merasakan siksa yang sangat bahkan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tidak sanggup. Padahal Alqamah ini masuk jajaran sahabat Nabi. Dikatakan sahabat Nabi karena Alqamah hidup pada masa Nabi, ketemu dengan Nabi, dan juga belajar bersama-sama sahabat yang lain kepada Nabi. Sampai berita tersebut itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi Alqamah, sehingga Rasulullah pada saat itu langsung melihat kondisi Alqamah ini yang sedang sakaratul maut, yang merasakan siksa yang sangat parah. Sampai-sampai Alqamah sendiri ingin dibakar oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena Alqamah ini lama merasakan siksaan yang begitu keras, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk mencari ibunya. Untuk mencari ibunya, memanggil ibunya. Kalaulah ibunya masih bisa jalan, maka disuruh datang ke tempat Alqamah. Kalau ibunya memang tidak bisa jalan, biar saya, kata Rasulullah, yang akan mendatanginya. Sehingga ketika didatangi, dicari, ternyata ibunya masih ada, dan ibunya memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke tempat Alqamah. Setibanya di rumah Alqamah, lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, ada apa sebenarnya dengan Alqamah ini? Kenapa dia merasakan siksa yang sangat keras dan sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian ibunya cerita. Dia semasa hidupnya lebih cinta, lebih sayang kepada istrinya daripada kepada saya, ibunya.
Maka Rasulullah tahu pada saat itu penyebabnya. Lalu Rasulullah bilang kepada ibu Alqamah, kalau begitu saya perintahkan kepada engkau wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar. Saya akan membakar Alqamah sekarang juga. Begitu mendengar ucapan Rasulullah, kalau Rasulullah menyuruh Bilal mengumpulkan kayu bakar untuk membakar, ibunya berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan membakar anakku di hadapanku? Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu halalkan apa yang telah dimakan Alqamah dan maafkan apa yang telah dilakukan oleh Alqamah, supaya Alqamah bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dan meninggal dengan mudah. Maka pada saat itu ibunya menangis dan memohon kepada Allah atas pengampunan dosa-dosa dan kesalahan Alqamah, yakni lebih sayang, lebih perhatian kepada istrinya daripada kepada ibunya. Dan setelah itu Rasulullah menyuruh Bilal disuruh melihat apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Lalu pada saat itu Bilal menuju ke tempat Alqamah melihat, dan pada saat itu Bilal melihat Alqamah sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu meninggal dunia. Nah, ini pelajaran besar yang harus kita ambil hikmahnya. Tidak ada orang yang nggak sayang sama istrinya. Tapi ingat, kita ini punya orang tua, kita punya ibu, ya. Maka perhatikan orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita sudah mencapai usia lanjut, yang sering kadang anak-anak itu lupa. Orang tua dalam usia lanjut yang sudah sampai masa pikunya, ini malah justru sering dimarah-marah, sering diomeli. Ini adalah satu kesalahan besar buat kita yang berpengaruh terhadap ibadah yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kita semangat ngaji akidah, semangat ngaji fikih, yang selanjutnya kita ngamalkan apa yang kita pelajari. Tapi ketika di sisi lain kita punya orang tua yang masih belum kita perhatikan, maka yakinlah apa yang kita pelajari akan bermasalah ke depannya nanti.